Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini yang saya ambil dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Nah, kekasih Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, ada 4 hal yang saya mau bagikan supaya lewat kebenaran yang saya sampaikan hari ini boleh membangun dan menguatkan, meneguhkan kita. Nah, kita mulai dari poin yang pertama. Yang pertama di situ dikatakan bahwa merendahkan diri. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, merendahkan diri artinya adalah kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kita berkata, Tuhan, saya tidak sanggup, maka saya bergantung. Maka saya berharap kepada Tuhan. Itulah namanya merendahkan diri. Nah, pada waktu kita merendahkan diri, apa yang terjadi? Waktu kita merendahkan diri. Mari kita lihat firman Tuhan. Poin yang pertama. 2 Tawarik 12 ayat 12. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Nah, kekasih Tuhan, pada waktu merendahkan diri, apa yang terjadi di situ dikatakan bahwa murka Tuhan surut. Pada waktu kapan? Pada waktu merendahkan diri. Pada waktu kita merendahkan diri, firman Tuhan katakan, maka murka Tuhan surut. Nah, lalu yang berikutnya, apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan? Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allah. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manase mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Nah, kekasih Tuhan, dari ayat ini di situ dikatakan bahwa pada waktu kita merendahkan diri, maka Tuhan mendengarkan doa, mengabulkan doa. Jadi Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, itulah sebabnya kenapa dikatakan pada waktu kita merendahkan diri. Pada waktu kita merendahkan diri, maka murka Tuhan surut. Pada waktu kita merendahkan diri, maka Tuhan menjawab dan mendengarkan doa kita. Lalu yang berikut, yang kedua, yang saya dapatkan, ya saya tangkap dalam kebenaran firman Tuhan dalam 2 Tawarik pasal 7, ayat yang ke-14 tadi adalah yang kedua. Berdoa dan mencari wajah Tuhan. Berdoa dan mencari wajah Tuhan. Jadi pada waktu kita berdoa dan mencari wajah Tuhan, apa yang terjadi pada waktu kita berdoa dan mencari wajah Tuhan? Mari kita lihat bahwa di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-6 sampai dengan 7. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Jadi firman Tuhan katakan pada waktu kita berdoa dan mencari wajah Tuhan, Tuhan berkata apa? Tuhan menjaga dan meluputkan. Tuhan menjaga dan meluputkan. Jadi kekasih Tuhan, pada waktu kita berdoa, hari ini belum dijawab, besok kita datang lagi. Lusa belum dijawab, 2 hari, 3 hari, 4 hari, dan selanjutnya kita berdoa. Dan ketika kita berdoa, maka yang terjadi,
Tuhan mendengarkan doa kita, Tuhan menjaga dan meluputkan pada waktu kapan? Pada waktu kita berdoa. Mungkin hari-hari ini kita mengalami yang namanya pergumulan, yang namanya sakit penyakit, yang namanya masalah, persoalan. Tapi pada waktu kita datang berdoa dan mencari wajah Tuhan, maka Tuhan mendengar dan meluputkan. Lalu yang berikutnya apa yang terjadi pada waktu kita berdoa dan mencari wajah Tuhan? Mari kita melihat di dalam Ayub pasal 22 ayat 27 sampai 28. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu. Dan engkau akan membayar nasarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Jadi yang kedua, pada waktu kita berdoa dan mencari wajah Tuhan, apa yang terjadi? Berdoa dan mencari wajah Tuhan. Yang kedua, Tuhan mengabulkan doa kita pada waktu kapan? Pada waktu kita berdoa dan mencari wajah Tuhan. Nah, ada banyak orang hari-hari ini malas untuk berdoa. Karena mungkin sudah terlalu lama di rumah atau mungkin juga sudah bosan, sudah jenuh. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini adalah pada waktu kita berdoa dan mencari wajah Tuhan, maka Tuhan bilang bahwa Dia mengabulkan doa kita. Dia mendengar doa kita. Yang berikut, yang ketiga adalah apa yang harus kita lakukan supaya pemulihan terjadi. Yang ketiga di situ dikatakan adalah berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, kekasih Tuhan, apa yang terjadi pada waktu kita berbuat dosa? Kenapa tadi firman Tuhan katakan pada waktu kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, waktu kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Nah, tapi sebelumnya, kenapa firman Tuhan bilang bahwa kita harus berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat? Karena pada waktu kita berbuat dosa, di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 ini, firman Tuhan katakan, gara-gara itu Tuhan menyembunyikan diri. Gara-gara itu Tuhan tidak mendengar, bahkan hubungan kita terputus dengan Tuhan. Itulah sebabnya kenapa firman Tuhan kita harus berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Berbalik. Jadi kalau seandainya misalnya kita melakukan dosa, kita datang kepada Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, lalu kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun atas segala dosa kita, maka Tuhan membenarkan kita. Dan apa yang harus kita lakukan terhadap dosa ini? Sadar dan bertobat supaya dosa kita diampuni. Sadar dan bertobat supaya dosa kita diampuni. Sadar. Inilah waktunya kita harus sadar akan segala dosa-dosa kita. Sadar dan bertobat. Tidak hanya cukup untuk sadar, tetapi juga dilanjutkan dengan pertobatan. Nah, mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayatnya yang ke-19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan.
Jadi Tuhan berbicara bahwa kita harus berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Pada waktu kita sadar dan bertobat, maka Tuhan bilang bahwa Dia, Tuhan mengampuni segala dosa kita. Nah, pada waktu kita mengaku segala dosa kita, apa yang terjadi pada waktu kita mengaku segala dosa kita? Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi pada waktu kita mengaku dosa kita, maka Tuhan bilang bahwa Dia mengampuni segala dosa kita. Kita bisa berkata, Tuhan ampuni saya. Saya sudah berbuat salah. Saya sudah berbuat dosa. Saya sudah jauh dari Tuhan, ampuni saya. Pada waktu kita mengatakan seperti itu yang terjadi, maka Tuhan mengampuni segala dosa kita. Lalu yang berikut, pada waktu kita mengaku dosa kita di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16b berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Pada waktu kita mengaku dosa kita, maka kita dibenarkan. Pada waktu kita dibenarkan, maka yang terjadi adalah Tuhan mendengarkan doa kita. Bahkan Dia berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kapan kita dibenarkan? Pada waktu kita mengaku dosa. Lalu yang berikut kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya terjadi pemulihan. Mohon belas kasihan Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan, lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoalah untukku supaya tanganku dapat kembali. Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Nah, kekasih Tuhan, yang keempat ini berbicara tentang kita mohon belas kasihan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita, Bapa kita, Dia itu penuh belas kasihan. Pada waktu kita berkata, Tuhan belas kasih-Mu mengalir bagi bangsa kami. Belas kasih-Mu mengalir Tuhan bagi Indonesia. Kita bisa meminta kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika kita mohon belas kasihan Tuhan, maka terjadi pemulihan. Maka terjadi yang namanya pemulihan dahsyat pada waktu kita mohon belas kasihan Tuhan. Jadi kekasih Tuhan, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Supaya lewat kebenaran firman Tuhan ini, Anda boleh dibangun, Anda boleh dikuatkan, Anda boleh diteguhkan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang saya sampaikan tidak kembali dengan sia-sia. Bahkan semua orang, bahkan kita semua, siapapun saudara, pada waktu kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri, berdoa kepada Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, kita mohon belas kasihan Tuhan, maka terjadi pemulihan. Pemulihan bagi bangsa kita, pemulihan bagi keluarga kita, pemulihan bagi kita pribadi. Dan biarlah firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Baik kekasih Tuhan, ini waktunya kita berdoa bagi kebenaran firman Tuhan yang saya sudah sampaikan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan pada hari ini. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami boleh merendahkan diri, supaya kami boleh
berdoa kepada Tuhan supaya kami boleh berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, dan kami mohon belas kasihan Tuhan, dan kami percaya Tuhan setiap firman-Mu yang disampaikan hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan hari ini yang butuh pemulihan, mereka yang sakit Tuhan Kau yang pulihkan, Kau yang sembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa keluarga-keluarga Tuhan Kau yang pulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau Tuhan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ini waktunya kita menerima berkat Tuhan. Arahkan hati dan pikiran saudara, aktifkan iman saudara, bahkan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Mari, angkat kedua belah tanganmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin.